Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Adam Aulia Manzalkan dari SMA Muhammadiyah 4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkat rahmatnya lah kita masih bisa merasakan berbagai kenikmatan dan karunia-Nya di dunia ini. Tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Kepada yang terhormat Dewan Juri sekalian beserta teman-teman saya yang berbahagia, pada kesempatan kali ini tema yang akan saya bawakan adalah pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat itu sendiri adalah hal yang sangat berpengaruh bagi kemajuan dan kemunduran di negara ini. Mengapa? Karena pembangunan masyarakat itu berkaitan dengan masalah kualitas diri sebuah masyarakat. Negara ini perlu adanya pembangunan masyarakat. Kita perlu untuk menciptakan program yang berkaitan untuk itu. Karena masih banyaknya masyarakat yang melalaikan peraturan, mementingkan ego diri sendiri, dan tidak peduli terhadap fasilitas dan lingkungan yang telah disediakan. Hanya saja, pembangunan masyarakat ini bukanlah hal yang mudah untuk dijalankan. Karena dalam prosesnya, tidaklah sesederhana konsep kita memberikan program lalu langsung diterima oleh masyarakat. Akan tetapi, ada hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan, di mana apakah mereka itu setuju, apakah mereka paham, apakah mereka bisa mendalaminya, apakah mereka bisa menerapkan program yang telah kita berikan kepada mereka. Sehingga solusi yang kita cari itu bukanlah bersumber dari bagaimana cara memberikannya, tapi bagaimana cara agar pemberian kita diterima, dijaga, dan diterapkan secara tepat. Selain itu, pemerintah ataupun pihak berwenang lainnya yang seharusnya mensejahterakan rakyat beserta meningkatkan kualitas sebuah masyarakat tidak selalu memperhatikan hal tersebut, di mana masih banyaknya kurangnya ketegasan terhadap pelanggar hukum, masih yang miskin dibiarkan semakin miskin, dan adanya korupsi di mana-mana yang menghambat laju pertumbuhan pembangunan masyarakat ini. Lantas, apakah perbuatan yang kurang pantas bila kita sebagai pembuat program itu bisa menjadikan masyarakat ingin untuk menerima program yang kita berikan kepada mereka? Tentu rasanya sulit bila dari sudut pandang mereka untuk menerima program dari kita yang masih belum berbuat kurang pantas. Bila selama ini kita hanya sekedar membuat dan memberikan sebuah program, tapi tidak memikirkan lebih jauh bagaimana agar program itu bisa diterima, sebaiknya metode itu diubah terlebih dahulu. Karena sebanyak apapun programnya kita buat, kita berikan kepada mereka, hanya akan berakhir dengan sia-sia. Dalam perjuangan untuk pembangunan masyarakat ini, kita mesti sadar bahwa masyarakat adalah manusia, dan tidak setiap manusia bisa paham dan bisa menerapkan secara langsung program yang kita berikan kepada mereka. Atau mungkin diantaranya ada yang paham tapi enggan untuk melaksanakannya oleh sebab perbuatan yang kurang pantas telah kita berikan kepada mereka, sehingga muncul rasa ketidaksukaan. Maka alangkah baiknya
kita mempersiapkan terlebih dahulu bagaimana cara agar program kita dapat diterima oleh masyarakat. Beberapa contohnya adalah memperbaiki jalan yang rusak, meskipun jalan itu adalah jalan kecil. Memberi peringatan aturan melalui tontonan yang dapat menarik perhatian masyarakat agar masyarakat menjadi lebih peduli terhadap peraturan. Menjaminkan hadiah bagi setiap masyarakat yang mampu menciptakan dan memberikan inovasi untuk memberikan dampak bagi kemajuan di negara ini. Namun, cara-cara tersebut bukanlah berarti secara mutlak dapat meningkatkan kualitas diri seorang manusia. Karena kembali lagi, masyarakat adalah manusia, dan setiap manusia belum tentu dapat langsung sadar dan paham akan maksud dan tujuan kita. Pada dasarnya, cara-cara tersebut hanyalah untuk meminimalisir kemungkinan mereka mengabaikan program-program yang telah kita buat. Maka, dari itu, kita perlu memperhatikan 3 aspek kembali, yaitu kontrol, kompak, dan konsisten. Yang pertama, kontrol. Berarti kita harus mengawasi dan memantau bagaimana jalannya program ini agar dapat berjalan dengan tepat. Dalam pemantauan juga kita bisa bekerja sama dengan orang terdekat dari target yang kita awasi, seperti seorang keluarganya. Lalu yang kedua, ada kompak, yang berarti kita sebagai pembuat program harus memiliki pemahaman yang sama. Tidak boleh ada perbedaan tindakan satu sama lainnya. Misalnya yang satu tindakannya tegas tapi yang satu berbeda, sehingga keberadaan kita bisa jadi hanya akan menimbulkan perbandingan di sudut pandang masyarakat dan tidak menjadikan program yang kita buat menjadi optimal. Dan yang terakhir, ada konsisten, yang berarti bahwa program kita itu harus bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Sebab apabila kita labil dalam menentukan program yang ada, pastinya kita akan kesulitan dalam mengukur kemampuan atau keoptimalan dari program yang ada. Dan itu bisa menjadikan pandangan buruk pula dari masyarakat terhadap kita karena kurangnya bisa dipercaya akan kekonsistenannya. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini kita mempersiapkan diri, mengintrospeksi diri, dan pahamilah bahwa negara ini perlu maju. Untuk siapa? Untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang terdekat kita yang kini maupun yang akan datang. Dan sadarilah, untuk mewujudkan pembangunan masyarakat kualitasnya semakin baik, itu perlu adanya kerjasama antara kita sebagai pencipta program bersama dengan masyarakat agar dapat terwujudnya program secara tepat. Dan selain itu, kita juga perlu percaya diri. Janganlah menyerah. Setiap dari kita memiliki peran atas kemajuan negara ini. Maka teruslah berjuang dan janganlah merasa tidak mampu. Kita semua pasti bisa. Itulah singkat pidato yang dapat saya bawakan kepada pemirsa sekalian. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian pidato ini. Sungguh elok rupanya bagai bulan bercahaya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam undur diri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.